Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bagaimana Pak. kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Semangat, Pak, sehat. Alhamdulillah. Tidak ada yang izin hari ini ya? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Saya Masuk absen semuanya. Oke, para peserta didik, anak-anakku semuanya yang saya banggakan, karena kita masih dalam kondisi COVID-19, maka kita laksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan daring, tapi mudah-mudahan walaupun dengan daring tidak akan mengurangi pemahaman kita tentang materi yang akan Bapak sampaikan pada siang hari ini. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, monggo pada Mas Mus untuk berdoa dulu, memimpin doa sebagai ketua kelas. Silakan, monggo Mas Mus untuk memimpin doa. Pak, terima kasih. Teman-teman sekalian, mari untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita di hari ini, kita berdoa bersama. Kita awali dari basmalah, terus kemudian berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih, mudah-mudahan dengan doa ini kegiatan pembelajaran pada siang hari ini bisa dilancarkan. Berikutnya anak-anakku semuanya, saya akan mengabsen dulu ini. Saya akan mengabsen dulu. Mas Syahril ada? Hadir? Hadir, Pak. Hadir. Mas Sigit hadir? Mas Hafid? Hadir, Pak. Hadir. Mas Mus hadir ya. Hadir, ya, hadir. Mbak Tri hadir, Mbak Tri. Hadir Pak Guru. Hadir. Mbak Nurul? Hadir, Pak Guru. Hadir. Mbak Marhumah? Nah, dia lagi ke belakang kayaknya. Kemudian Mas Warsi. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pengurusan jenazah, di mana bahwa ini adalah baik. Sebelumnya saya akan tayangkan dulu anak-anak ini tentang PowerPoint-nya ya. Untuk PowerPoint pada kali ini untuk materi pertemuan pertama, karena nanti ada 3 kali pertemuan. Untuk pertama akan kita sampaikan tentang tata cara perawatan jenazah sesuai syariat Islam, submateri memandikan jenazah. Kemudian pertanyaannya, apakah kalian pernah menyaksikan atau ikut merawat jenazah, anak-anak? Pernah, Pak. Pernah. Ya, semuanya insya Allah pernah, apalagi ketika waktu kita kecil kan ya, kadang ngintip membuka korden. Iya, takut, Pak. Takut. Nggak bisa tidur. Jadi, semuanya sudah pernah ya. Kemudian perlu kita ketahui ini anak-anak, ini terdapat pada, ada yang tahu surat apa ini? Surat Al-Imran, Pak. Ya, surat Al-Imran ayat 185. Untuk ini coba Mbak Nurul bisa dibacakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Kemudian tentang tata cara perawatan jenazah, terutama tentang memandikan ini, ya, ini ada beberapa kompetensi dasar yang nanti akan kalian harus bisa laksanakan, harus kalian pelajari. Yang pertama adalah kompetensi dasarnya menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam menyelenggarakan jenazah di masyarakat. Kemudian yang ketiga, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Kemudian yang keempat, menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Kemudian indikator pencapaiannya, ini ada menunjukkan sikap peduli, kemudian menunjukkan sikap tanggung jawab, menunjukkan sikap bekerja sama saat mempraktekkan nanti, kemudian menjelaskan kandungan dalil nakli, dalil yang diambil dari Al-Quran maupun hadis tentang kepedulian terhadap jenazah. Kemudian menunjukkan dalil tentang memandikan jenazah. Ini indikator pencapaiannya, mampu mempraktekkan, menganalisis ketentuan tata cara memandikan jenazah. Kemudian tata cara ini secara umum dari mulai memandikan, potensi yang ingin dicapai. Kemudian tujuan pembelajaran. Nanti kita menggunakan model pembelajaran problem based learning serta pendekatan teknologikal, pedagogik, content knowledge dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar. Antaranya ini yang diharapkan pada peserta didik, yaitu nanti kalian diharapkan mampu menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab saat mempraktekkan. Kemudian yang ketiga, menunjukkan sikap kerjasama saat mempraktekkan. Kemudian menjelaskan kewajiban seorang muslim terkait pengurusan jenazah sesuai syariat Islam, yaitu tentang COVID-19. Ini apakah pengurusan jenazah COVID-19 tersebut sama dengan pengurusan jenazah biasa, terutama tentang memandikan jenazah. Karena banyak orang ketika ada kabar bahwa si A itu meninggal jenazah yang COVID-19 yang kita lihat di TV maupun dimanapun, sudah sesuai syariat Islam apa belum? Nanti sebagai bentuk kalian adalah memahami tentang bagaimana tata cara memandikan. Nanti kita bikin kelompok. Ini saya sudah bikin kelompok. Ada kelompok 1, ada Mas Aril, kemudian Mas Amir, ada Mas Hafid, Mbak Nurul. Kelompok 2 sama Yap untuk membuat diskusi. Oke, kita langsung aja nih pada materi memandikan, ya. Memandikan jenazah. Karena ini kita sudah mendekati pas, ya, kita langsung aja materinya secara sepintas. Tentang memandikan jenazah ini ada beberapa syarat, ya, teman-teman. Yang pertama, syarat jenazah dimandikan adalah didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Kemudian yang kedua, bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Islam. Yang ketiga adalah beragama Islam. Nah, itu tolong Mas Puput itu di belakang, Mas Puput. Lanjut, ya. Kemudian syarat orang yang memandikan, yang pertama adalah jelas orang muslim ya harus dimandikan oleh orang muslim, kemudian berakal dan balik. Yang kedua, berniat memandikan jenazah. Jadi yang ketiga, kepribadiannya jujur dan soleh atau soleha. Yang keempat, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan jenazah, serta dapat menjaga aib jenazah. Yang kelima, jenis kelamin sama. Jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan kecuali suami istri atau mahramnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Itu sepertinya ada yang krisik-krisik mau tanya. Gimana?
Sementara paham, Pak. Oke, paham ya. Alhamdulillah kalau paham. Kita lanjut nih. Nah, ketika kita melaksanakan sesuatu itu kan harus ada dasarnya atau dalil. Kita sholat ada dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. An ummi Atiyah al-Ansariyati radhiyallahu anha. Qalat dahula alaina Rasulullah, wajibnya memandikan jenazah. Lanjut. Tentang tata cara, kalian bisa melihat gambar ya. Ada gambar ini gambar orang meninggal yang sedang dimandikan. Tata cara memandikan jenazah yang pertama, jenazah diletakkan pada tempat yang tinggi seperti meja atau kursi panjang dan tempat yang tertutup. Yang kedua, siapkan air secukupnya. Disunahkan air dicampur dengan daun bidara atau sabun. Kemudian yang ketiga, jenazah diberi kain basahan untuk menutup auratnya. Yang keempat, mengeluarkan kotoran dari dalam perutnya dengan cara mengangkat punggung dan kepala jenazah. Kemudian ini yang kelima, bersihkan gigi jenazah juga, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Yang keempat, yang keenam, miringkan jenazah sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian siram badan jenazah mulai dari sebelah kanan. Kita sunahkan ya, ketika melaksanakan sesuatu diawali dengan menyiram atau melakukannya dari sebelah kanan. Kemudian juga mewudukan jenazah. Yang terakhir, mewudukan jenazah. Kemudian yang kesembilan, keringkan badan jenazah dengan handuk. Kemudian memandikan jenazah COVID-19 ini sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama nomor 18 tahun 2020. Ini jadi terkait dengan musibah pandemi COVID-19 ini yang kemudian para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia itu membuat fatwa. Fatwa itu ya semacam kesepakatan dengan mencari berbagai sumber ya, sumber ataupun dalil baik yang dari Al-Quran maupun dari hadis maupun dari ulama-ulama madhab yang terkenal, ada Syafi'i, ada Hambali, ada Maliki, dan juga Hanafi. Ini jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin yang sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan. Kemudian berikutnya petugas membersihkan najis jika ada sebelum memandikan. Kemudian petugas memandikan jenazah diri. Ini anak-anak, jadi nanti kalian setelah memahami materi ini, diharapkan nanti kalian punya kegiatan di rumah ya, punya kegiatan di rumah. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum kita tutup pertemuan kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, monggo. Mungkin dari silakan. Monggo. Oke. Ada yang mau jawab? Ini mungkin Mas Afif mau jawab? Mungkin sudah paham Mas Afif. Saya Pak. Oke, monggo Mbak Nurul. Ya. Nah, silakan. Untuk hukum memandikan jenazah dari 4E, memandikan, mengafani, menguburkan, perawatan jenazah sendiri, 4E ini sendiri adalah hukumnya fardu kifayah Pak. Oke, ya silakan tepuk tangan buat Mbak Nurul. Ya, Pak, saya kasih menambahkan. jempol ya. Silakan kamu menambahi. Ya, saya menambahkan. Nggih. Monggo. Ya, saya jadi kalau sudah ada yang mewakili, sudah ada yang melakukan, yang lainnya kewajibannya gugur begitu Pak. Jadi itu pengertian fardu kifayah ya Pak. Terima kasih. Betul sekali Mbak Tri. Ya, jadi seperti itu. Jadi hukum kifayah itu adalah hukum yang boleh diwakilkan. Ya. Cukup ada yang mewakilkan. Ibaratnya
ada yang mensolati satu orang pun, ya sudah gugur semuanya. Ada lagi yang mau tanya sebagai penutup? Ini silakan nanti yang bisa jawab untuk mengangkat tangannya, ya, mengangkat tangannya. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita mendapati, ya, jenazah yang tinggal bagian tubuhnya itu tinggal sedikit. Nah, bagaimana ini cara memandikannya? Ada yang mau jawab nggak? Kemarin yang pesawat apa itu jatuh, nah, tinggal ketemu tangannya aja, gimana? Tadi di awal sudah ada penyampaiannya. Dimandikan atau tidak kira-kira tangannya itu? Ada yang mau jawab? Dimandikan apa adanya, Pak. Oke, ya, Kalau ini iya Pak, menurut saya hanya sebagian saja yang dimandikan, dia yang ada aja. Pertanyaan yang kedua nih, apakah semua jenazah itu wajib dimandikan? Tidak. Tidak Pak. Yang tidak itu gimana? Yang mati syahid enggak. Nah, Kayak yang orang mati yang syahid tidak dimandikan. Berarti langsung melaksanakan mati. umroh Pak, mana? melaksanakan. Paham semuanya? Nana? Paham, Pak. Paham, Bu Guru. Kalau paham, alhamdulillah ya. Nanti kalau kurang paham, ya bisa kalian lihat di sekarang sudah sebagai bentuk literasi. Jangan lupa ya, nanti kalian pulang silakan bikin kelompok, minimal satu kelompok 3 orang ya, untuk membuat video pembelajaran tentang tata cara memandikan jenazah ya. Nanti dikirimkan di Google Form ya. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Semoga kalian dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, terhindar dari segala musibah dan bencana, terutama saat ini masih, yaitu Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Untuk berikutnya nanti di pertemuan yang akan datang kita pada materi tentang mengafani jenazah. Nanti kalian boleh bawa dan juga bawa mukena yang sudah nggak kepakai ya. Demikian atas pemaparan saya pada materi tentang memandikan jenazah. Untuk penutup ya, silakan Mas Mus. Ditutup aja Pak, waktunya sudah lewat. Oke, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.